Polres Nias terletak di Jalan Bayangkara nomor 1 Gunung Sitoli. Wilayah hukum Polres Nias yang terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Sebelah utara berbatasan dengan perairan Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nias Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan perairan Tapanuli Tengah, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Jumlah penduduk untuk 3 kabupaten dan 1 kota yang merupakan wilayah hukum Polres Nias kurang lebih 474.698 jiwa, di mana keanekaragaman suku di Nias terdiri dari suku Nias sendiri sebagai penduduk asli, kemudian suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, dan warga keturunan Cina. Wilayah hukum Polres Nias lebih banyak menganut agama Nasrani. Sesuai dengan data statistik, jumlah agama yang dianut di Nias, agama Kristen Protestan sebanyak 55%, kemudian Islam 18,20%, Katolik 25%, agama Buddha 1,30%, dan agama Hindu 0,30%. Jumlah personil Polres Nias sebanyak 521 orang, terdiri dari personil Polri 507 orang, dan pegawai negeri sipil 14 orang. Dari jumlah itu, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka perbandingan antara personil Polri dengan masyarakat kurang lebih 1/1000 jiwa. Salam sejahtera untuk kita semua. Yahoo! Saya Kapolres Nias, AKBP Erwin Horja Sunungan Sinaga SHSIK. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sekilas tentang profil Polres Nias. Wilayah Polres Nias terdiri dari 11 polsek. Polsek Bawalato, Polsek Idanegawo, Polsek Gide, Polsek Lelevitumoi, Polsek Mandrehe, Polsek Sirombu, Polsek Alasa, Polsek Hiliduo, Polsek Gunung Sitoli Aloa, Polsek Tuhemberwa, dan Polsek Lahewa. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Polres Nias tetap mempedomani program Bapak Kapolri dan kebijakan Bapak Kapolda Sumatera Utara, yaitu tentang pelaksanaan promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Sebagaimana kita ketahui, program promoter terdiri dari 11 program. Yang pertama adalah program tentang pemantapan reformasi internal Polri, di mana di sini kita tetap mengarahkan anggota kita untuk memiliki budaya hidup sederhana serta memiliki budaya kinerja pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghilangkan asumsi yang selama ini kurang mendapat simpati dari masyarakat akibat dari sikap perilaku dan hal pelayanan oleh anggota Polri kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan moto Bapak Kapolda Sumatera Utara, bekerjalah dengan hati, memanusiakan manusia, tulus ikhlas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya Kamtibmas di wilayah Sumatera Utara. Personil Polres Nias juga rutin melaksanakan kegiatan ibadah setiap hari Kamis di Aula Kamtibmas dan di Masjid Baitur Rahman Polres Nias. Hal ini sebagai upaya membina rohani dan mental setiap personil Polri, sehingga selalu siap melaksanakan tugas dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Polri sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat turut ambil bagian bersama dengan kami dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif.
Saya Kasat Intel Polres Nias AKP Saristarigan. Tugas pokok Satintel adalah selain bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen di bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat. Satintelkam juga melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. SKCK dipergunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan, persyaratan untuk melanjutkan sekolah, persyaratan untuk pindah penduduk, dan keperluan lainnya. Mekanisme pengurusan SKCK adalah didahului dengan pengambilan formulir di Satintelkam, pengambilan rumus sidik jari diidentifikasi, penelitian berkas, misalnya pengantar dari kelurahan setempat berdomisili pemohon membawa fotokopi KTP atau SIM, membawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar, mengisi formulir daftar riwayat hidup. Jika memenuhi persyaratan, dilakukan penerbitan dan penyerahan kepada pemohon. Saya AKP Hendrik Temeluru, Kasat Reskrim Polres Nias. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan salah satu tupoksi Satreskrim dalam hal penanganan kasus tindak pidana. Penanganan kasus pidana didahului dengan penerimaan laporan masyarakat di SPKT. Selanjutnya pemeriksaan awal oleh piket Satreskrim. Persiapan identifikasi Inafis Polri, arahan kepada piket satuan fungsi sebelum mendatangi TKP. Tujuan dilibatkannya Inafis adalah mengamankan sidik jari yang menempel di tempat kejadian perkara atau TKP dalam hal mengidentifikasi pelaku kejahatan. Jadi Inafis menggunakan alat yang disebut dengan mambis atau handheld. Mambis dan handheld adalah alat untuk mengidentifikasi data diri seseorang. Misalnya sidik jari yang menempel di cermin dan benda yang mempunyai permukaan yang halus. Alat ini dianggap efisien asalkan pemilik sidik jari sudah terdaftar di elektronik KTP atau e-KTP. Jika pemilik sidik jari sudah dilakukan perekaman e-KTP, maka dari sidik jari tersebut dengan menggunakan mambis atau handheld bisa didapatkan identitas pemilik sidik jari tersebut yang bisa digunakan sebagai petunjuk bagi penyidik dalam hal menentukan seseorang yang diduga sebagai pelaku kejahatan. Maka Satreskrim terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara. Maka jika berdasarkan bukti-bukti keterangan dari saksi dianggap sudah memenuhi unsur, selanjutnya penyidik bisa menetapkan status menjadi tersangka, dan jika pelaku kejahatan tidak menyerahkan diri, maka dilakukan tindakan kepolisian. Saya AKP Aris Dega SHMH sebagai Kasat Res Narkoba Polres Nias dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dalam hal penyelidikan pelaku penyalahgunaan narkoba, maka didahului dengan menerima informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Hasil dari penyelidikan dilanjutkan dengan arahan kepada personil. Persiapan personil untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap yang diduga sebagai pelaku. Ini
Diam. Kemudian setelah dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan gelar perkara untuk menentukan status pelaku itu sendiri, apakah bisa dilakukan penahanan ataupun tidak. Setelah itu baru dilakukan penyidikan untuk dilanjutkan ke JPU. Saya Ibda Narson Waruwu sebagai Kaurbin Ops Satbinmas Polres Nias. Satbinmas bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi dalam bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbinmas mengedepankan Babin Kamtibmas dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas serta melakukan penyelesaian masalah yang bersifat ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Satbinmas mempunyai program 3 pilar plus, yaitu keterlibatan kepala desa, lurah, babinsa dari TNI, dan Babin Kamtibmas dari Polri dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah warga. 3 pilar plus diharapkan bisa menjadi solusi pada setiap gangguan Kamtibmas di tingkat desa dengan mengoptimalkan 3 pilar plus sebagai motor penggerak keamanan dan ketertiban masyarakat. Saya Kasat Sabara Polres Nias, AKP Ibeja Areva. Dalam ini mempunyai tugas pokok adalah mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan Kamtibmas, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, serta gangguan ketertiban umum lainnya dengan melaksanakan patroli bersepeda, patroli sepeda motor, dan patroli roda 4 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Sehingga pada pelaksanaan patroli, personil mendatangi rumah-rumah penduduk dan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang situasi Kamtibmas di lingkungan tempat tinggal warga. Personil yang melaksanakan patroli juga memantau situasi di beberapa objek vital, misalnya bank dan tempat keramaian yang ramai dikunjungi oleh warga. Pelaksanaan patroli tetap dilakukan siang maupun malam. Personil Sabara juga selain tugas pokok untuk mencegah gangguan Kamtibmas, disiapkan untuk mencegah terjadinya unjuk rasa yang bersifat anarkis. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka personil Sabara selalu melaksanakan latihan formasi pengendalian massa. Sabara juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengunjungi atau membusuk tahanan di RTP Polres Nias sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Kasat Lantas Polres Nias, AKP Tamba Utadaud, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Satlantas Polres Nias yang terdiri dari Raiden, Patroli, Dibiasa. Dalam pembuatan SIM, maka pemohon SIM harus mengikuti ketentuan yang berlaku yang dimulai dengan penyerahan berkas, ujian teori, dan praktek untuk pemohon baru, pemotretan, serta penyerahan SIM kepada pemohon. Pengurusan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Samsat UPT Gunung Sitoli dimulai dengan penyerahan berkas, penelitian berkas, penetapan pajak, serta penyerahan STNK, BPKB,
kepada wajib pajak untuk mencegah terjadinya gangguan Kamsel Titcar Lantas, maka Satlantas Polres Nias secara rutin melakukan patroli blue light pada malam hari, pengaturan pada pagi dan siang hari, penerangan keliling, dan juga pelaksanaan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor. Laksanakan tugas dengan profesional. Ya. Saya Ibtu Alfared Lase, KBO Satpol Air Polres Nias. Satuan Polisi Perairan mempunyai tugas sebagai pembina dan menyelenggarakan fungsi melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di perairan, serta melakukan penegakan hukum, memberikan bantuan penyelamatan di perairan atau SAR. Satpol Air Polres Nias yang terdiri dari 9 orang personil dengan 3 unit kapal patroli senantiasa melaksanakan tugas-tugas kepolisian dengan melakukan pengawalan, pembinaan masyarakat pantai, penegakan hukum, serta memberikan bantuan kepada nelayan maupun kapal yang mengalami musibah di sekitar perairan wilayah hukum Polres Nias. Sehingga dengan pelaksanaan tugas tersebut diharapkan dapat terciptanya Kamtibmas yang kondusif di perairan yang ada di wilayah hukum Polres Nias. Saya Ibda Elia Hendrik Taligan SH, Kasih Propam Polres Nias. Tugas pokok Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal, termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri, serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri. Propam terdiri dari 3 bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi, yaitu Paminal, Provos, dan Profesi. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan atau laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri. Melakukan pembinaan terhadap anggota Polri tentang kelengkapan administrasi personil ataupun PNS Polri, penegakan hukum, dan penyelesaian berkas perkara pelanggaran disiplin anggota Polri. Demikian sekilas profil Polres Nias. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon dukungan doa dari segenap elemen masyarakat, sehingga Polri dalam hal ini Polres Nias mampu melakukan yang terbaik demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Nias. Sahu gele, maowai ami fefu, ya ho.